Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin terkoreksi tipis sebesar 0,2% saja. Dan arguably masih oke lah, masih di sekitar daerah 30 ribuan. Ya, kalau kita secara chartnya juga oke. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,24 triliun US dollars. Dan tentunya Bitcoin dominance masih sangat kuat di sini ya, mencapai di 46,75%. Dan untuk Ethereum berbeda ceritanya, kita bisa lihat di sini chartnya dia drop dengan ya cukup ekstrim ya. Kenapa bisa seperti ini? Well, seperti yang kita tahu ya, Ethereum Shanghai Upgrade ya atau countdown ke Shanghai ini hanya dalam 18 jam lagi. Nah, ini tentunya mulai mempengaruhi harga Ethereum ya. Nah, selanjutnya kita akan geser untuk ke Ethereum sendiri, dia koreksi sebesar 2,81% dan sekarang trading di angka 1871. Untuk BNB dia terkoreksi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Ethereum di 2,23% dan sekarang trading di angka 318 USD. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,75% di angka 50 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,33% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 39 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi lebih besar lagi bahkan dibandingkan dengan Ethereum dan dia terkoreksi di 4%-an ya. Jadi ya semoga buat lu yang tadi waktu kemarin-kemarin ngepam nggak paksain beli ya. Karena gue udah sempat disclaimer juga, hati-hati gue bilang di situ ya, karena hanya pom-pom saja. Untuk Matic dia terkoreksi sebesar 3,02% di angka $1.09 dan overall seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, penekanannya adalah banyak yang suka meremehkan Bitcoin, banyak yang mungkin baru masuknya ke siklus kemarin di akhir-akhir, di mana memang altcoin season ya. Jadi banyak yang merasa buat apa invest di Bitcoin ya, peningkatannya lebih besar alts. Nah, kalau di awal bull market ya seperti ini ya, Bitcoin seringkali mengoutperform berbagai macam altcoins begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke ekonomi kalender. Untuk hari ini ya, hari ini akan keluar beberapa data yang penting ya, sangat penting bahkan. Yang pertama akan keluar adalah core CPI dan CPI. Bedanya apa? Ini simpelnya adalah satu menghitung keseluruhan, satu menghitung di luar makanan dan energi. Tapi dua-duanya sama-sama penting ya. Harapan kita apa? Harapan kita adalah CPI maupun core CPI lebih rendah daripada forecast. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kebijakan The Fed itu sangat dipengaruhi dengan inflasi dan juga pengangguran di Amerika Serikat ya. Sekarang pengangguran sudah mulai meningkat di Amerika Serikat walaupun belum ekstrim ya. Nah, tetapi pengangguran masih tinggi. Nah, kalau kita ingin The Fed menurunkan interest rate, yang harus terjadi adalah apa? CPI rendah atau inflasi rendah dengan si pengangguran meningkat begitu. Jadi tentunya harapan kita adalah CPI dan core CPI lebih rendah daripada forecast. Selanjutnya crude oil inventories ya. Seperti biasa kita ingin dia lebih rendah daripada forecast juga ya. Dan belum selesai. Nanti subuh akan keluar juga data FOMC meeting minutes. Nah, di sini bukan forecast ya, tapi harapan kita adalah semoga saja nanti statement dari The Fed ini tidak hawkish ya. Maksudnya tidak hawkish apa? Mereka tidak bilang bahwa wah, inflasi tidak bisa dikontrol ya. Interest rate harus ditingkatkan dengan ekstrim lagi. Nah, kalau terjadi atau keluar kata-kata seperti itu, nah itu kemungkinan besar market akan kembali drop ya, terutama risk on asset gitu ya. Dan nanti malamnya juga jangan lupa akan keluar juga data beberapa yang penting dari US yang nantinya itu akan keluar jam setengah 8 malam, akan keluar initial jobless claim dan juga PPI. Lagi-lagi, ini 2 hari yang sangat penting karena 2 hari yang langsung berhubungan dengan data-data yang mempengaruhi kebijakan The Fed ya, antara pengangguran dan juga inflasi begitu ya. Nah, tentunya untuk initial jobless claim kita berharap dia lebih tinggi sedikit daripada forecast, dan PPI seperti juga CPI kita harapkan dia lebih rendah daripada forecast ya. Jadi ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Cukup banyak ya, dan harus ekstra hati-hati, terutama buat lu yang pengen buka posisi futures pada hari ini ya. Nah, selanjutnya penyebab dari dropnya harga Ethereum menurut gua ini ya. Seperti yang kita bisa lihat, Ethereum ini akan melakukan hard fork. Nah, hard fork ini yang baru bernama Shanghai. Nah, ini simpelnya adalah dia itu akan mengubah semua untuk Ethereum staking ya, dan akan mulai ada pelepasan atau ya, releasing dari si Ethereum yang sudah di stake ya, dari ETH 2.0, sorry, dari ETH
biasa ke ETH 2.0. Nah, di situ kan ada staking tuh. Nah, di sini akan terjadi releasing dari staking tersebut. Nah, otomatis itu akan menjadi suatu selling pressure. Maka dari itu kenapa kalau kita bisa lihat di sini untuk Ethereum ada koreksi yang lumayan gitu ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Kemungkinan besar Ethereum akan volatile dalam 24 jam terakhir lah ya. Dalam 24 jam ke depan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan geser ke Bitcoin atau ya lebih ke makro lah ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia kemarin itu daily close-nya atau jam 7 pagi tepatnya tadi di 30.200-an, which is good ya, which is good. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat kondisinya sekarang overbought ya. Jadi menurut gua sangat normal kalau dia koreksi sampai masuk lagi ke Bollinger Band gitu ya. Nah, untuk sekarang sih PR-nya masih sama seperti kemarin. Retest nggak apa-apa, tapi jangan jebol. Kemana? Ke 28.800-an ya. Nah, jadi sekali lagi retest boleh tapi jangan jebol. Nah, selain dari itu harapan gue adalah dia bisa bertahan di sini. Minimal retestnya tunggu sampai MA20 confluence ke 28.800 supaya bisa lebih kuat ya. Dan juga secara RSI kita bisa lihat di sini make sense karena dia sudah masuk ke kondisi overbought pada tanggal 11 April kemarin. Hari ini sudah mulai masuk lagi ke bawah dari 70 ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya sudah sedikit kehabisan bensin dan harus retest dulu ke support terdekat. Tinggal yang menjadi PR adalah supportnya bisa bertahan ya. Itu PR untuk Bitcoin. Dan untuk si MA200 di weekly, coba kita lihat ada perubahan atau tidak ya. MA200 di weekly ya nggak terlalu signifikan lah perbedaannya. Sekarang di 25.765. Ini support makro ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya. Kondisinya itu bisa dibilang sesuai dengan harapan kita. Literally sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya. Dia mulai retest lagi ke 102,05. Tetapi ya belum tembus. Tapi nggak apa. Masih sesuai dengan plan kita. Semoga saja pada hari ini nanti keluar data-data dari US itu bisa mendukung indeks dolar yang lanjut lagi melemah dan dia bisa daily close di bawah dari 102,05 lagi ya. And ya tentunya kalau bisa lanjut lagi membuat lower low dan daily close di bawah dari 101,51. Itu PR untuk medium termnya lah untuk DXY ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Dan sekali lagi buat elu yang untuk urusan Ethereum nih harus hati-hati ya karena lagi-lagi ini adalah releasing dari Ethereum yang di stake selama kurun waktu yang cukup panjang ya karena dia sudah mulai benar-benar bergeser ke mainnet mereka. Jadi akan ada kemungkinan possible selling pressure ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita geser ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya semuanya adalah untuk edukasi ya. Selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu mengenai sponsor kita pada hari ini, yaitu adalah Livecoin Watch ya. Jadi apa itu Livecoin Watch? Simpelnya Livecoin Watch ini adalah suatu alternatif dari CMC atau Coin Market Cap, di mana di sini dia layoutnya itu lebih customizable ya dan juga lebih lengkap dan bisa dibilang lebih visual juga ya. Seperti Bitcoin Dominance kita nggak perlu capek-capek lagi buka trading view, langsung dia kasih lihat di sini. Kita bisa lihat juga liquidity, kita juga bisa lihat volume dengan jumlah angka yang lebih jelas di sini ya dan juga market cap. Nah bisa dibilang yang lebih penting lagi adalah di sini layout. Kita bisa oprek sesuai dengan keinginan kita ya. Kita ingin misalkan spacing, kita pengen ubah, kita bisa ubah layout, misalkan pengen fokus ke liquidity bisa tinggal diklik saja ya. Dan buat lo yang mungkin aduh bang gue pengen spesifik banget nih, bisa nggak bang? Bisa ya, kayak gue tadi itu udah gue ubah sedikit ya. Normalnya atau si layout yang paling basicnya itu hanya 24 jam saja si price delta. Gua tambahin 7 day sama 30 day. Nah buat lo yang pengen oprek-oprek lagi juga bisa ya. Lo pengen masukin misalkan all time dari all time high di sini, from all time high. Lo bisa tambahin sesuai yang lo inginkan. Kalau lo sudah punya akun di sini tinggal save layout lo ya. Jadi literally bisa sesuai dengan keinginan lo ya, which is really cool menurut gua. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat lo yang pengen coba, ini free. Sekali lagi, free ya. Tinggal buat lo yang pengen bikin account, silahkan bikin saja. Dimana nanti lo bisa bikin custom layout ya.
Dan sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limit pertama secara spot di 28.828 ya. Itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua, kalian bisa pilih antara MA20 atau 28.000 ya. Lalu untuk buy limit ketiga secara spot di 27.000 ya. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan kemarin. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 28.800-an ya, sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di upper band yang basically sekarang sedang di harga running lah, dekat-dekat daerah sini ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, mungkin bisa kita kita bisa buat senarionya apabila dia jebol. Kalau dia jebol ke sini ya, retest 1, retest 2 ke 28.800 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita boleh di MA20 atau boleh juga di 28.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia terjadi suatu pola double top ya. Dan tentunya double top ini adalah suatu pola yang cenderung bearish. Ya, maka dari itu kemungkinan buy limit pertama kita di MA20 harusnya kena nih, apalagi diperparah dengan hard fork dia ya. Jadi buy limit pertama di sini MA20, buy limit kedua di 1780 dan buy limit ketiga kita di MA50 atau di 1705. Boleh pilih ini confluence sekarang ya. Jadi itu untuk spotnya. Untuk posisi futures, buat lo yang sudah ngikutin dari kemarin, retest 1, retest 2, sudah punya posisi short harusnya ya. Nah, untuk posisi short di Ethereum ini, tinggal kita lihat kena MA20 atau tidak ya. Kalau kena MA20 berarti kena target TP, yaitu ya, target TP konservatif. Nah, untuk target TP yang lebih agresifnya boleh pertimbangkan di 1780. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 ya, bisa pilih nih antara MA20 atau 1780. Sorry, bukan pilih, tapi kita lihat mantulnya di mana ya. Nanti kita lihat kalau dia mantul di 20 berarti target TP kita di 1909. Kalau dia sampai ke 1780 ada pilihan target TP-nya. Bisa di MA20 atau bisa juga di 1909 ya. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat sih secara fundamentalnya kemungkinan koreksinya akan lumayan karena kita bisa lihat sendiri. Ternyata total ETH yang dilepas dari lockup-nya ini adalah sebesar 18 juta Ethereum atau sekitar 34 miliar US dollars. Tentunya saat ini dilepas akan kemungkinan besar menjadi suatu selling pressure ya. Jadi harus ada siap-siap nih, ada kemungkinan Ethereum bisa dropnya signifikan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini sayangnya 39 sen jebol ya. Maka dari itu buy limit pertama sudah jebol untuk Cardano. Sekarang yang tersisa adalah buy limit kedua di MA20 di 38 sen dan buy limit ketiga kita di 37 sen ya. Nah, untuk posisi spotnya itu seperti itu ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 39 sen. Nah, sementara untuk posisi shortnya, for now masih sama di 39 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 buat yang konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 37 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Dengan sangat jelas kemarin ke-reject oleh daerah 330 ya, dan sekarang sepertinya sudah mulai mendekat lagi ke MA20. Maka dari itu, buy limit pertama kan sudah jebol dari sini. Sekarang mulai masuk ke buy limit kedua nih ya. Kalau sampai kena ke MA20, ini tentunya adalah retest ke buy limit kedua. Dan buy limit ketiga kita sekarang ada di MA50 yang ada di 309,9. Jadi itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua ya di 330 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short. Walaupun highly unlikely, tapi nggak apa-apa. Mau pasang limit dulu short di sini boleh-boleh aja. Ya, just in case cuma wick cepat dan balik lagi turun ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya ada macam-macam. Untuk yang lebih konservatif di MA20, buat yang lebih agresif di MA50 ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 330,2
ya, itu untuk posisi long dengan target TP-nya. Dan juga bisa dibilang ini adalah ending dari DCWT kita pada hari ini, ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, hari ini dan besok data dari US cukup penuh, ya, dan cukup berpengaruh terhadap markets. Apalagi kita ngomongin soal inflasi dan juga pengangguran di Amerika Serikat. Jadi harus ekstra hati-hati. Buat lo yang sudah punya posisi futures, ingat hari ini jam setengah 8 malam dan sampai seterusnya besok akan cenderung volatile, ya. Dan gue ingatkan juga bagi lo yang lu bisa dibilang sudah cukup banyak akumulasi Ethereum, ya, apalagi kalau lo nyangkut-nyangkut di atas, ekstra hati-hati, ya. Nanti ya tepatnya pada 18 jam lagi ke depan akan terbuka sebesar 18 juta Ethereum yang roughly sebesar 34 miliar US dollars. Otomatis ini adalah selling pressure, ya. Jadi harus ekstra hati-hati, ada kemungkinan akan ada drop yang lumayan signifikan untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini buy limit pertama kita sudah di retest lagi, ya. Jadi untuk sekarang kita update lagi posisi spotnya. Buy limit pertama di 50 sen yang sekarang gua sudah anggap berkonfluence dengan MA20. Lalu untuk buy limit kedua sekarang bergeser jauh ke MA50 yang ada di 43 sen. Dan buy limit ketiga kita confluence antara MA200 yang ada di 41 sen dengan struktur di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya tinggal kita lihat besok nih. Apabila ya besok XRP bisa dilikus di atas dari 50 sen, ya, dan besok terjadi retest kedua, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen, ya, itu untuk target posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Atau nanti by that time MA20 sudah lebih naik, bisa juga itu menjadi target TP yang lebih konservatif untuk XRP. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.